kita akan praktek ya, up in out di dalam breakout room. Nanti kita akan dibagi untuk kita bisa masuk ke dalam breakout room. Jadi ada 2 kali. Yang pertama kita akan praktek up, terus yang kedua nanti kita akan praktek in dan out. Nah, untuk sebelum kita dibagi di dalam breakout room, Kak Edi akan sharing untuk mempersiapkan kita sebelum kita masuk ke dalam breakout room nanti sekitar jam 6.10. Ya, selamat pagi Kak Edi. Pagi, shalom. Suara saya jelas, Pak Adi? Ya, jelas Kak Edi. Oke, saudara semua yang udah hadir, ya. Nah, saya mau arahkan gimana mempraktekkan up. Ya, minggu lalu kan kita udah belajar bahwa gaya hidup gereja, gaya hidup anak-anak Allah itu adalah up, in, dan out, saudara. Nah, mempraktekkannya tiap hari. Nah, paling ideal ya doa pagi ini, saudara, kita praktekkan ya. Nah, inilah model dari kompak sebenarnya, saudara. Praktek apa kompak itu? Up, in, out. Nah, kita akan mulai dengan up. Caranya gimana, saudara? Nah, nanti kita akan pakai kira-kira 25 menit ya, atau ya 20-25 menit. Kita sama-sama akan mempraktekkan dalam kelompok breakout room yang jumlahnya ya mungkin maksimum 4 orang gitu ya. Nah, saudara, yang kita praktekkan nanti adalah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, gimana prakteknya? Jadi mulai dari karena itu dulu. Karena itu. Karena apa? Ya, kita beribadah, saudara. Karena 2 hal. Karena kemurahan Tuhan. Kedua, karena ketuhanan Yesus. Pertama, karena kemurahan Yesus. Kedua, karena ketuhanan Yesus. Jadi kenapa kita mempersembahkan tubuh, saudara? Karena Yesus sudah tebus tubuh kita. Dia sudah membeli dengan harga tunai. Dia sudah bayar nyawanya sendiri. Ya, jadi saudara, kita mempersembahkan tubuh kita, kita mulai dengan begini. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Karena Engkau mati di kayu salib. Tubuhku Tuhan sudah Engkau beli dengan harga tunai. Tuhan, makanya tubuhku bukan milikku lagi. Ampuni kalau selama ini aku suka pakai tubuhku bukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Padahal Tuhan, Engkau adalah Tuhan, penguasa tunggal atas tubuhku ini Tuhan. Ku persembahkan hari ini Tuhan tubuhku. Ya, biar tubuhku Tuhan dengan segala isinya Tuhan. Tuhan, aku persembahkan kepada Engkau. Nah, saudara, jadi itu yang pertama kita lakukan. Jadi kita lakukannya bergiliran ya. Jadi bergiliran. Nah, setelah kita persembahkan tubuh, sekarang isinya. Nah, isinya tubuh kita apa, saudara? Isinya tubuh kita adalah, ingat ya, jiwa kita atau yang disebut akal budi. Ya, nah akal budi di sini Roma 12 ayat 2. Akal budi kita adalah apa, saudara? Ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, catat ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, jadi kita persembahkan pikiran kita, saudara. Nah, nanti Roh Kudus bisa ingetin. Kamu, pikiran yang kamu belum persembahkan, lihat. Kamu masih suka berpikir negatif. Nah, kita langsung kalau diingetin Roh Kudus, langsung bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sering berpikiran negatif Tuhan, terhadap pemimpin yang lain. Tuhan, aku sering berpikiran jahat Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku datang Tuhan. Aku persembahkan pikiranku Tuhan. Ubahlah Tuhan. Roh Kudus ambil alih supaya aku bisa merubah pikiran negatifku ini menjadi pikiran yang benar. Ya, apa aja Tuhan bisa ingetin, saudara. Ya, nah kita giliran satu-satu. Nah disinilah terjadi pengakuan dosa. Di sini kita terjadi, saudara, Tuhan penuhi kita nanti dengan Roh Kudus. Dia ambil alih. Dahsyat sekali, saudara. Nah, mari
kita akan langsung aja praktek ya, supaya kita nggak lama-lama, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam breakout room ya. Nah, saya persilahkan Pak Hadi untuk mengambil pengarahan untuk ini ya, silakan. Ya, Kak Edi, makasih Kak Edi. Jadi teman-teman, kita mau setiap kita hari ini bergantian ya, mempersembahkan tubuh seperti tadi ya, yang Kak Edi sudah ajarkan, dan juga mempersembahkan isi hati kita, perasaan kita, dan pikiran kita, sikap kita ya. Dan kalau ada Roh Kudus ingetin sama kita ada dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita juga belajar mengakui ya kepada tubuh Kristus supaya kita juga disembuhkan, kita dipulihkan. Dan kita akan lakukan di dalam breakout room. Jadi nanti teman-teman boleh bergantian ya, mungkin boleh ditunjuk dulu ya, mungkin ya siapa dulu, terus nanti orang yang kedua, orang ketiga siapa, supaya kita tahu gilirannya. Ya, silahkan Yuni untuk kita bisa dibawa masuk ke dalam breakout room. Pagi Kak Edi mau dimasukin ke breakout room juga atau keliling-keliling? Saya bisa nggak ke breakout room-nya Hadi atau Yongki kalau ada? Saya ya. ke BR7 dulu ya Kak ya. Ya. Udah balik semua Pak Hadi? Iya Kak, sudah kembali semua Kak. Sudah ya. Wow, puji Tuhan, saudara diberkati tadi. Saya sangat diberkati tadi waktu doa ya. Luar biasa. Doa Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 ya. Nah, saudara, sekarang kita mau lanjut membahas yang minggu lalu, tapi kita mau memperdalam, saudara. Nah, Pak Hadi, PowerPoint-nya bisa disiapin ya. Kita akan ada 15 menit teaching, lalu nanti kita masuk breakout room lagi untuk apa? Untuk kita sharing ya. Nah, makanya teaching ini saudara catat, dapat apa langsung catat ya. Kebenaran-kebenaran apa saudara catat sementara saya khotbah ini. Kedua, apa teguran-teguran Tuhan yang saudara belum praktek apa ya. Nah, yang ketiga adalah saudara yang saudara catat adalah perbaikan apa yang saudara mesti lakukan ya. Nanti itu mudah, perbaikannya mudah kalau kita udah tahu kebenarannya apa dan teguran Tuhan apa. Oke. Nah, saudara kita ulangi dikit ya. Nah, kalau kita lihat hari Pentakosta, saudara, itu adalah hari lahirnya anak-anak Allah. Ya, karena waktu itu Petrus khotbah tentang Injil, Injil kerajaan. Ya, dia bilang ayat 36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, jadi ini singkat aja saudara saya sampaikan. Jadi Petrus sampaikan Injil, Yesus itu Tuhan dan Kristus, Raja dan Juru Selamat. Berarti kerajaan Allah sudah datang.
Nah, bagaimana kita meresponi datangnya kerajaan Allah? Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika mereka dengar itu, saudara, ya mereka bilang, Petrus, bagaimana kami bisa meresponi kerajaan Allah? Dengan perkataan lain, kami boleh masuk kerajaan Allah itu bagaimana? Nah, 3 langkah kata Petrus, bertobat, dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Inilah tindakan yang mereka mesti lakukan, ya, supaya mereka mengalami kelahiran baru, supaya mereka bisa mengalami dilahirkan dari air dan roh, ya. Jadi tidak ada seorang pun dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ya. Nah, mereka udah dilahirkan dari air dan roh, mereka sekarang lahir baru, jadi anak-anaknya. Nah, setelah jadi anak Allah, saudara, ada gaya hidup yang harus kita hidupi. Nah, gereja mula-mula, semua udah jadi anak Allah, kan? Nah, sekarang mereka mesti menghidupi gaya hidup anak-anak Allah. Nah, gaya hidup anak Allah itu seperti apa? Next. Ya. Nah, itu adalah gaya hidup tubuh. Ya, gaya hidup keluarga, gaya hidup ya di rumah Tuhan. Ya, nah, mereka, saudara, kalau kita lihat kegiatan mereka dari ayat 42 sampai ayat 47, saya singkat aja. Ya, kalau saudara baca ini, ya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan berdoa, dan mereka selalu berkumpul. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari, apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Oh, ternyata anak-anak Allah baru lahir baru harus langsung mempraktekkan gaya hidup anak-anak Allah. Nah, gaya hidup anak-anak Allah itu kalau saudara baca ayat-ayat ini, next bisa disimpulkan ya, next menjadi apa, saudara? Up ya. Mereka praktek ibadah sejati tiap hari. Mereka menyembah, memuji, berdoa. Nah, yang tadi kita praktek, saudara. Up ya, tiap hari itu, saudara. Mereka mempersembahkan diri mereka karena Tuhan udah tebus hidup mereka. Ya, mereka tiap hari praktekkan ya menyembah Tuhan, ya, kemudian memuji Tuhan, berdoa. Mereka serahkan diri mereka. Mereka dalam doanya bukan doa agamawi, saudara. Mereka serahkan hidup mereka. Tuhan, ini milikmu, Tuhan, tubuhku, Tuhan. Mari Tuhan, kuasai Tuhan. Ya, aku persembahkan tubuhku, pikiranku, perasaanku Tuhan, perilakuku Tuhan. Wah, mereka doa sama-sama, saudara. Tiap hari ya mempersembahkan tubuhnya. Oke. Nah, itu up-nya. In-nya apa, saudara? Ya, in-nya mereka praktek, saudara, persekutuan tiap hari. Kalau saudara lihat gereja mula-mula tiap hari, ya. Mereka kumpul, ngapain aja. Nah, kata bersekutu, saudara, koinonia, itu bukan berarti hanya kumpul, bukan. Ya, kata koinonia artinya, saudara, saling memberi, itu dia. Saling berkontribusi, itu artinya koinonia. Ya, jadi koinonia itu saling memberi. Ya, kenapa? Karena ya, saudara, koinonia nggak terjadi hanya kalau kumpul-kumpul aja. Hahaha, kita ya, kita kumpul yuk, ngobrol-ngobrol. Itu nggak saling memberi, saudara. Ya, itu bagus, tidak salah. Ya, tapi harus sampai saling memberi. Memberi apa? Memberi kasih. Saling mengasihi, saudara.
Karena kasih selalu memberi, ya. Nah, nafsu mengambil, kata Ed Cole, ya. Kasih memberi. Memberi apa, saudara? Memberi perhatian, itu memberi. Memberi waktu, kita harus memberi waktu. Ya, kalau kita nggak memberi waktu, kita nggak bersekutu, saudara. Ya, terus apa? Memberi makanan rohani, saudara. Saling mengajar, mereka saling mengajar, memberi makanan rohani mereka, saudara. Saling mengajar, saling menggembalakan, itu memberi perhatian, ya. Terus mereka ngapain lagi? Termasuk perjamuan kudus mereka lakukan, saudara. Nah, perjamuan kudus itu persekutuan dengan tubuh, ya kan? Nah, jadi itu penting, saudara, untuk jaga kesehatan persekutuan kita, makan perjamuan, ya. Nah, mereka begitu kuat innya, saudara, tiap hari dilakukan. Kemudian, saudara, tiap hari juga Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Berarti mereka tiap hari urus pikirinnya jiwa. Ya, mereka membahas, siapa ya yang kita perlu bersaksi ini, menangkan. Ya, yuk kita doain dulu yuk orang itu yuk. Ada keluarga saya belum selamat, doain. Ya, si itu tuh teman saya ya di tempat kerjaan, ya, dia belum selamat. Oh yuk kita doain ya. Nah, nanti kamu kesaksiannya sama dia ya. Kamu ceritain aja apa yang kamu alamin. Ya, ajak mereka nanti ke komsel, ya, ke rumah-rumah. Itu yang mereka lakukan tiap hari. Mereka lakukan up in out, up in out. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Pak Edi, apa nggak bosen lakukan up in out terus? Bosen dong, ya kan? Nah, jadi kita mesti ngapain? Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu next. Kita lihat, saudara. Nah, up in out itu sebenarnya disiplin rohani, saudara. Ini disiplin rohani yang paling mendasar. Ya, kalau saudara nggak praktek up in out, yang lain, disiplin yang lain, saudara pasti nggak akan berhasil mempraktekkannya. Kalaupun saudara praktekkan disiplin yang lain, tanpa up in out, ya, disiplin yang lain itu nggak bermanfaat, saudara. Ya, jadi up in out, disiplin yang paling basic ini mesti tiap hari kita lakukan, up in out, saudara. Ya, nah itu apa? Disiplin rohani itu sarana kasih karunia, saudara. Ya, jadi disiplin rohani itu sarananya kasih karunia datang kepada saudara. Nah, apa itu sarana kasih karunia, saudara? Sarana kasih karunia itu gini, hal-hal yang melaluinya kasih karunia Allah diberikan. Ya, jadi sarana kasih karunia, ya, boleh kita sebut saluran kasih karunia. Ya, coba lihat, saudaraku, jus ini. Saudara kalau beli jus jeruk ini yang biru, saudara kalau beli jus jeruk, saudara ya pasti saudara beli berikut apanya? Berikut pipetnya, tuh, sedotannya. Ya kan? Itu udah satu paket, saudara. Ya, saudara beli dikasih dua-duanya, jusnya dan pipetnya. Nah, pipetnya itu sarananya, saudara. Nah, tanpa pipet, jus ini nggak bisa masuk perut saudara. Nah, kalau jus ini diumpamakan kasih karunia, supaya kasih karunia bisa masuk ke dalam saudara, perlu salurannya. Ya, pipetnya. Nah, pipetnya itulah disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, pipetnya pun dari Tuhan. Ya, apa? Sedotannya pun dari Tuhan. Itu udah dibeli Kristus buat saudara. Gratis, tinggal pakai aja. Ya, jadi disiplin rohani itu bukan legalistik praktek hukum Taurat, bukan. Itu termasuk kasih karunia dari Tuhan. Tinggal dipakai, ya, saudara. Nah, jadi saya kasih ilustrasi. Apa telepon ini, saudara? Telepon ini, apa HP ini, mau sebagus apapun, kalau nggak ada listrik, nggak jalan kan programnya kan, mati kan, betul, saudara? Nah, supaya dia nggak mati, saudara, ya, apa yang mesti terjadi, saudara? Mesti dialirin dengan aliran listrik, ya kan? Dia mesti dicas
Supaya listrik masuk ke HP ini perlu apa? Kabel. Perlu kabel. Ya, Saudara. Nah, makanya kita perlu colok. Nah, kabel itulah, Saudara, disiplin-disiplin rohani. Ya, kalau Saudara mau dapat kasih karunia itu bukan begini. Bagian saya nggak perlu melakukan apa-apa, diem aja. Nanti kasih karunia datang sendiri. Bukan, itu pengertian yang salah. Ada bagian kita. Praktek disiplin rohani. Oke, waktu Saudara praktek disiplin rohani, kasih karunia datang kepada Saudara. Nah, makanya orang yang praktek disiplin rohani nggak akan bosen, Saudara. Nggak akan. Justru dia tambah semangat. Karena kasih karunia mengalir terus. Nah, di mana ayatnya? Mari kita lihat next. Nah, kalau Saudara baca terus di Kisah Rasul pasal 4, ya, ingat Saudara, di pasal 4 mereka dianiaya. Ya, ayat 31, ya, mereka berdoa, mereka beribadah karena mereka quote Mazmur 2 ayat 11. Ya, Mazmur 2 ayat 11 itu, Saudara, beribadahlah ya kepada Dia, ciumlah kakinya anak Allah. Ya, Saudara. Wow, itu dahsyat sekali, Saudara. Mereka makin beribadah, makin dianiaya, mereka makin beribadah, mereka makin berdoa, ya, sampai mereka berdoa, Roh Kudus langsung, saudaraku, menyamber. Kalau kita ibadah dan kalau kita doa, Saudara, Roh Kudus langsung dicurahkan, ya, mereka penuh Roh Kudus, dikatakan penuh Roh Kudus sampai bergoncang tempat itu, Saudara. Nah, ini mereka praktek up. Lihat, habis itu apa, Saudara? Ini komselnya rasul-rasul, ya. Habis itu dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Ini sorry ya, salah tulis. Sehati dan sejiwa, ya. Nah, mereka makin kuat koinonianya, Saudara. Kenapa? Karena mereka semua jual harta, diberikan kepada orang miskin. Ya, saya tadi lupa sampaikan, koinonia itu salah satunya saling memberi harta, ya. Nah, mereka begitu generous memberi hartanya sampai dijual. Semua orang yang punya harta jual, Saudara. Waduh, itu dahsyat banget itu, Saudara. Ya. Nah, mereka berarti praktek Saudara. Ya, mereka bersekutu tiap hari. Semakin sehati, semakin sejiwa. Praktek koinonia. Nah, terus apa, Saudara? Nah, outnya dahsyat, Saudara. Dikatakan rasul-rasul bersaksi tentang kebangkitan Kristus dan banyak mujizat. Ya, nanti kalau Saudara baca sampai pasal 5, ngeri-ngeri mujizatnya, Saudara. Ya, sampai mujizatnya, bayangannya Petrus menyembuhkan orang, sampai seluruh orang-orang dari kota-kota di sekeliling Yerusalem, Saudara, datang berbondong-bondong dan semuanya sembuh. Semua penyakit sembuh, Saudara. Semua orang yang kerasukan setannya diusir dan banyak orang bertobat. Nah, ini outnya. Lihat, Saudara. Nah, lalu aneh sekali, Saudara. Di ayat 33b, setelah mereka praktek up in out, dibilang gini, Saudara. Semuanya hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini dia. Saudara, disiplin rohani itu mendatangkan kasih karunia. Karena disiplin rohani itu adalah salurannya kasih karunia. Ya, itu apa? Sarana kasih karunia. Tanpa Saudara praktek disiplin rohani, kasih karunia nggak datang kepada Saudara. Ya, jadi supaya dia datang, Saudara, kita praktek disiplin rohani, dan kita akan alamin kayak gereja mula-mula, kasih karunia yang melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Jadi kasih karunia itu, Saudara, ya, seperti apa? Seperti narkoba, Saudara. Dia bikin ketagihan. Ya, kalau Saudara ngerti praktek disiplin dengan benar, disiplin rohani, 3 disiplin ini, ya, dengan sungguh-sungguh Saudara praktek, itu Saudara kecanduan, benar, kecanduan.
Jadi kalau ada yang tanya, enggak bosen Pak Edi, kalau kita tiap hari up in out. Enggak. Kalau saudara prakteknya benar, mendatangkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan ini saudara membuat saudara enggak akan pernah bosan. Saudara ketagihan, makin semangat, malah nanti enggak cukup waktunya, nambah saudara. Nah, mari kita praktekkan ini. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, silakan kita akan sebentar, saudara. Saudara udah catat ya, dapat kebenaran apa, teguran apa yang Tuhan kasih hari ini, dan perbaikan apa yang saudara perlu lakukan. Udah ya semuanya ya. Nah sekarang kita akan balik lagi ke breakout room yang sama, ya. Tapi kita sharing. Nah, jadi gini saudara, sharing tadi itu. Kebenaran apa yang saudara dapat lewat yang diajarkan hari ini. Kedua, ya, teguran apa? Yang belum saudara praktek apa? Tuhan ingetin apa? Ya, terus yang ketiga adalah saudara mau lakukan apa setelah dengar ini? Oke, jangan kejar target karena waktu kita terbatas, ya. Kita kan sekitar 20 menit ya Pak Hadi ya. Ya. Nah, jadi kita kalau misalnya ya grupnya terlalu besar, ya udah kalau selesai 3 ya 3. Ya, kalau selesai 4 ya 4 orang sharing ya. Oke, silakan. Kita sambung menyambung aja ya sharingnya. Oke. Silakan kita kembali lagi ke breakout room yang sama. Ya, silakan Yun, bisa di-open breakout room-nya.
puji Tuhan, ya hari ini kita training ya, ini training. Jadi saya mengarahkan hari ini untuk kita bisa nanti kita ke depannya praktek begini, saudara. Mesbah doanya ya. Jadi jangan kita doanya berubah, nggak praktek up in out, ya malah doa doang gitu. Nanti lama-lama ya kalau kita cuma doa doang, saudara, nanti kita apalagi kalau doa di Zoom itu nggak gampang, saudara, ya karena waktu doa kan hanya 2-3 orang yang terlibat kan, nah paling 4 orang, nah yang lain ngapain? Nganggur, diem aja, ya kan dia ikut sih, diberkati sih, tapi dia lama-lama nanti jadi agamawi, saudara. Ya dia cuman ikut ngantuk, ya mending dia ikut kalau kebuka Zoom-nya lagi ngorok di depan, ya. Nah, jadi saudara lama-lama kita jadi Zoom-nya pagi jadi agamawi, saudara. Cuman jalanin, nah nggak ada kasih karunia lagi, ya. Nah, jadi kita mesti berubah, saudara. Ya, nah Zoom-nya kalau saya dorong tiap pagi kayak tadi itu, ya. Jadi kita awalnya ya kita hadir lebih pagi, saudara. Yang kalau mau dengar lagu-lagu video ya. Nah kemudian kita nyanyi satu lagu aja kayak tadi Pak Budiman pimpin bagus sekali kan. Nah setelah itu langsung masuk Zoom, langsung semua orang ikut mempersembahkan tubuh. Ya tadi itu seru grup saya, menurut saya grup kita Hadi cukup seru ya. Nah, praktek terus. Nanti makin praktek, saudara. Roh Kudus itu yang pimpin kita waktu mempersembahkan tubuh. Wah, itu dahsyat. Bisa terjadi dia lawat kita, kita bertobat, kita ngaku dosa, kita saudaraku ya bertobat. Nah, itu terjadilah saudara lawatan Roh Kudus yang hebat sekali, saudara. Seperti yang kita lihat saudara di Kisah 4 tadi kan. Karena dianiaya, ada masalah, ada tekanan, mereka makin menyembah, makin mempersembahkan tubuh. Mereka makin, ya saudara, berdoanya dahsyat sampai Roh Kudus jamah mereka, saudara. Ya, jadi nanti di up aja kita udah dilawat Roh Kudus, saudara. Ya, bukan hanya dilawat di up-nya hari ini aja, tapi sepanjang hari. Ya, bukan cuma saat ini aja, sepanjang hari Roh Kudus melawat kita. Nanti waktu kita kerja, dia pimpin kita. Jadi goalnya, saudara, up itu adalah kita ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Itu targetnya, saudara. Jadi bukan cuma ngaku dosa, persembahkan tubuh. Enggak, targetnya kita dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari itu, saudara. Oke? Nah, itu up-nya ya. Nah, in-nya persekutuan, ingat persekutuan itu koinonia. Tiap hari ya. Kita praktekkan koinonia. Koinonia bukan cuma kumpul-kumpul. Nah, ini banyak orang salah. Kita udah lama nggak bersekutu nih. Yuk bersekutu yuk, kumpul-kumpul doang. Yang nggak salah, kumpulnya nggak salah. Tapi koinonia harus saling berkontribusi, saling memberi. Ya, saya ulangin lagi supaya kita nggak salah. Saling mengasihi. Kasih itu memberi, saudara. Nafsu mengambil. Nah, saling mengasihi wujudnya apa? Memberi. Memberi waktu, saling memberi waktu. Makanya tiap hari gereja mula-mula kumpul. Kalau kamu mau bertumbuh dalam kasih, harus kasih waktu dong. Ya kan? Kasih apa lagi? Kasih perhatian, saudara. Kita mau aduh, teman saya gimana ya dia apa kabar dia? Nah, itu saling memberi perhatian. Terus saling mengajar, memberi makanan rohani. Jadi, nah yang kita bisa lakukan pagi adalah sharing firman, saudara. Itu persekutuan. Kita lagi sharing firman, kita lagi saling memberi makanan rohani. Ya. Terus saling menjawab kebutuhan jasmani. Itu juga gereja mula-mula lakukan, ya kan? Jual harta segala. Nah, itu koinonia, saudara. Perjamuan kudus, koinonia. Ya.
Kemudian saudara, pokoknya saling itu, saling memberi itu, saling mengajar, saling bernubuat, ya, saling saudara memperhatikan. Intinya saling mengajar, saling menggembalakan, ya. Oke. Nah, outnya kita pakai 5 menit aja, saudara. Ngomongin ya proyek penginjilan kita. Ya. Masing-masing. Iya. Kamu gimana? Udah ada orang damai yang kamu temukan? Ya. Oh ya, saya mau fokus keluarga saya dulu. Boleh ya, saudara. Karena keluarga itu penting. Anak-anak saya belum injili. Ya kan, belum dimuridkan, ya itu dulu fokus, ya. Atau teman-teman di kantor, doain ya, saya udah dapet loh orang damai, doain, nanti dia udah terbuka, saya mau ajak ke kompak kita, langsung ajak, muridin, langsung SPK-in, saudara, gitu. Jadi kompak itu kayak begini, ya saudara. Nah ini modelnya kompak, oke. Nah itu yang jadi masukan saya buat teman-teman ya tiap pagi. Oke, ada pertanyaan nggak, saudara? Ya, Kak Edi. Jadi sebaiknya kan kita biasanya kan bersama-sama ya up-nya di main room. Kalau hari ini kan Kak Edi mengarahkan kita up-nya itu kan di dalam breakout room ya. Ya. Nah, jadi sebaiknya kita sama-sama di main room atau di breakout room up-nya. Kalau masukan saya boleh kita misalnya sekali-sekali sama-sama, ya kan? Tapi kalau saya anjurin lebih sering, lebih baik ya, lebih seringnya itu adalah kita dengan kelompok kecil, karena semua dapat bagian kan, gitu. Ya. Tapi kalau kita mau sama-sama di main room sambil makan perjamuan misalnya, ya kita nggak usah tiap hari, nggak apa-apa. Perjamuan itu kan sesering mungkin kan intinya kan. Nah, jadi kita misalnya seminggu sekali makan perjamuan, seminggu sekali kita inilah doa Roma 12-nya barengan gitu. Ya. Oke, Kak. Sambil makan perjamuan. Nah, kemudian tapi tiap hari lebih sering kita itu dengan kompak kita. Gitu. Ya. Itu sih masukan saya ya. Ya. Oke, jadi teman-teman mungkin kita coba ya. Saya tadi waktu Kak Edi bicara, saya dapetin seperti ini ya. Jadi kita jam 5.45 kita udah open link, terus ada video pujian penyembahan, ya kita bisa intimasi secara pribadi ya kepada Tuhan. Nah, terus jam 6 sampai jam 6:10 kita akan ya mungkin ada worship ataupun mungkin juga ada pengarahan dulu ya. Dan kemudian nanti jam 6.10 sampai 6.30 kita akan masuk ke dalam breakout room seperti tadi ya. Nah, nanti kita mau mempersembahkan tubuh. Memang ini disiplin rohani ya. Disiplin rohani sama seperti orang atlet itu kan ya. Dia disiplin ya. Dia mendisiplin tubuhnya, mempersembahkan tubuh. Jadi benar-benar loh ini kita ini mempersembahkan tubuh ya pagi-pagi. Jadi teman-teman kita bukan hanya sekedar masuk ke dalam link Zoom, bukan hanya sekedar menjadi pendengar aja ya, seperti yang kayak dibilang tadi, tetapi kita benar-benar mempersembahkan tubuh, ya kita mesti ngomong, kita mesti bilang ini di dalam komunitas. Jadi yang kebenaran yang saya dapat hari ini dari Kak Edi, disiplin rohani yang dilakukan bersama tubuh Kristus setiap hari. Nah, mungkin kita sudah bagus ya disiplin rohani secara pribadi, tetapi perlu juga melakukan disiplin rohani bersama dengan tubuh Kristus setiap hari. Nah, jadi mungkin ini Senin sampai Jumat, kita akan 6.10 sampai 6.30, kita akan mempersembahkan tubuh di dalam breakout room. Nanti breakout room-nya sementara seperti tadi dulu, ya. Nah, terus nanti 6.30 kita kembali lagi ke main room, kita tetap berdoa ya, secara korporat buat bangsa, dan perjamuan kudus sampai 6.45. Nah, terus nanti 6.45 seperti
biasa juga, kan sudah ada yang dari BR-BR ya, hari Selasa BR1, hari Rabu BR4, hari Kamis BR7, hari Jumat BR12 untuk sharing in-nya dan out-nya apa ya. Nah, seperti Kak Edi tadi kan sharing in dan out dari jam 6.45 sampai jam 7. Nah, setelah itu jam 7 kita semua masuk ke breakout room lagi. Jadi main room kita akan tutup jam 7. Jam 7 kita akan selesai di main room. Jadi jam 7 sampai jam 7.15 atau 7.20 kita akan selesaikannya itu di breakout room untuk sharing in dan sharing out ya. Itu mungkin ya yang sementara kita akan coba dulu. Nanti saya juga akan bicara dengan Pak Budiman, dengan Kak Billy dan Bu Esther untuk dievaluasi apa yang yang perubahan yang coba kita lakukan ini, gitu ya. Itu aja mungkin ya, teman-teman ya. Jadi mulai besok kita jam 6.10 sampai 6.30 kita akan up di breakout room. Ya, Bu Lisa, ada mau sampaikan atau bertanya? Tanya ini Pak, mumpung ini ada Pak Edi, ada Pak Hadi, saya mau tanya. Saya kan di MC di malam. Di MC di malam memang orangnya tidak terlalu banyak. Biasanya saya cuma ingin tanya yang kami lakukan ini sudah boleh atau enggak. Kami biasa kan selain up, kami juga melakukan ini. Itu saya ngajarin mereka untuk berdoa. Bukan hanya doa buat negara saja atau orang lain, juga buat keluarga, buat diri mereka juga gitu. Juga ada kesaksian. Tapi kami kadang masukkan, sering juga kami masukkan pelayanan di situ, melayani mereka yang ingin didoakan, yang sakit baik di rumah sakit atau yang di luar pulau, di luar kota, luar negeri sekalipun, termasuk melayani pelepasan gitu Pak di dalam Koram Deo gitu. Nah, ada kalanya sebagian yang kita bisa lakukan di BR, tapi juga kita praktekkan di main room dengan tujuan biar semua tubuh Kristus juga melatih diri gitu, mempraktekkan karunia-Nya gitu, boleh nggak Pak Edi? Ya, kalau masukan saya Bu, pokoknya intinya gini, ya seperti apapun kita pokoknya mesti ada up-nya, sama-sama mempersembahkan tubuh, terus berfellowship dengan cara saling sharing firman. Ya, itu fellowship, saling sharing firman itu saling berbagi kan, itu namanya koinonia. Ya, nah kemudian out. Nah, jadi out-nya itu kan kita doain jiwa kan. Nah, jadi ibu bisa gini, up in out dulu praktek, udah selesai. Nah, baru nanti out-nya kita tambah waktu buat ministry. Gitu. Jadi setiap orang datang pokoknya dia bisa up in out aja, udah ngalamin up in out. Nah, nanti sisanya kan ibu bisa lanjutkan, kan ada banyak waktu kan, bisa melayani ya orang yang perlu dilayani, dia tunggu. Jadi nggak semua orang melayani yang waktunya pas-pasan udah dia selesai, yang masih mau dilayani, nah out-nya itu melayaninya itu dimasukin di akhir Bu. Itu sih masukan saya. Jadi nanti karena nggak semua orang ya kan dia bisa punya waktu panjang. Nah, kalau semua orang disuruh panjang 2 jam gitu melayani ya, padahal dia sibuk. Nah, nanti dia nggak bisa praktek up in out tiap hari. Nanti dia lama-lama males ikutnya. Nah, jadi kalau masukan saya gitu, nggak salah melayani jiwa pelepasan, doain orang, tapi taruh di belakang. Jadi pokoknya up, nyembah sama-sama, mempersembahkan tubuh, in, ya, kita fellowship, saling sharing, ya kan, out, kita bicarain, kita mau melayani siapa, mau doain orang sakit, ya kan, atau kita ada jiwa yang mesti di follow up, ya kan. Nah, itu yang kita ngomongin up in out. Jadi misalnya ibu up in out-nya 1 jam 15 menit udah bisa itu. Bagiin breakout room ya kan. Nah, setelah itu sisanya terserah mau pakai waktu melayani ya kan. Iya. Kita sharing sama fellowship-nya biasa setengah jam lebih awal buat yang senior, terus yang lainnya 20 menitnya di akhir.
pertengah, pokoknya awalnya kita up sama in sih kebanyakan juga baru jadi satu. Memang tidak selalu, cuma Sabtu dan Minggu biasanya kita lebih ke mereka ada sharing terbuka gitu ya, gantian gitu ya. Berapa orang Bu? Kira-kira yang ikut berapa orang? Ya sekarang ini sampai 20-an sih Pak, 20 lebih, 28. 27. Kalau 20 ya bisa sih, bisa praktek up in out barengan aja bisa ya. Tapi kalau mau lebih mantap dibagi 4 Bu. Jadi lebih kecil-kecil kan. Jadi waktu up-nya mereka bisa barengan dulu 5-10 menit, langsung masuk grup 4 orang. Ya kan? 5 grup misalnya. Wah, itu lebih seru. Semua orang kebagian Bu doanya. Ya, mempersembahkan tubuhnya. Nah, terus habis itu baru sharing lagi. Ya, dikasih tema dulu. Sharingnya apa? Saat teduh ya. Atau kalau pas ada equipping ya, equippingnya singkat aja 15 menit langsung masuk sharing. Gitu. Ya, jadi tiap hari mereka up in out. Wah, itu dahsyat yang kayak gereja mula-mula kan. Kalau tiap hari up in out, kasih karunia Allah datang berlimpah-limpah. Nah, maka out-nya juga nanti dahsyat kan. Out-nya maka kuasa Tuhan dinyatakan. Orang sakit sembuh, coba bayangin ya kan. Revival terjadi, jiwa-jiwa datang. Ya, kalau kita nggak praktek up in out, ya kita nanti kembali ke doa-doa yang agamawi. Ya, nggak ada bedanya sama jam-jam doa yang dipraktekkan gereja-gereja. Doa syafaat lah, nggak salah, itu nggak salah. Tapi ya intinya adalah up in out ini. Ya. Ya, Freddy. Ini apa? Ini tadi Kak. Bu Lisa udah selesai belum Bu? Udah. Terima kasih. Oh ya, makasih Bu Lisa. Ya, jadi tadi ini ada yang sudah masuk ke BR, terus setiap orang lagi praktek up, mempersembahkan tubuh, terus dia keluar dari BR, terus nggak balik lagi ke main room. Ya, saya nggak tahu apakah karena faktor jaringan ataupun mungkin karena faktor merasa nggak siap ya Kak untuk apa itu namanya ikut terlibat mempersembahkan tubuh di breakout room. Nah, jadi kan mungkin ada kemungkinan itu ya Kak, ada orang-orang yang nggak siap untuk apa itu namanya praktek mempersembahkan tubuh dan akhirnya milih keluar aja. Nah itu gimana Kak Edi? Ya, jadi kita cari tahu dulu kalau memang ada orang yang belum siap. Nah, ini anjuran saya ya. Yang belum siap, tetap aja di main room. Jadi nanti di main room ada orang yang kita tugaskan. Jadi kita sharingkan, ngajarkan bahwa up itu seperti apa. Ngerti ya? Jadi orang-orang baru ini kan dia perlu dapat keterangan dulu, Pak. Iya kan? Jadi orang-orang baru yang belum siap jangan langsung dicemplungin. Ya, tapi tinggal aja di main room. Saudara ada yang baru, nah di main room kita tugasin orang yang ngerti konsep up in out, kita terangin. Nah, kita mau praktek tiap hari itu up, in, dan out. Oke? Kita jelasin. Jadi kalau dia, jadi mesbah pagi ini bukan hanya saya nonton, bukan. Ya kan? Tuhan mau kita terlibat. Nah, aku tapi belum bisa doa. Nggak apa-apa. Nanti kamu minggu depan join ya di salah satu grup. Kamu ikut aja. Karena kan nggak dipaksa kan. Nah, dengan dia ikut, dengan dia mulai terlibat, wah, dia mulai ngerasain, wah ini beda nih. Ya, jadi jangan dituntut kalau ada orang baru, dia belum mampu berdoa, nggak apa-apa, kamu ikut aja, ya. Tapi kalau kita nggak latih orang-orang begini, kita nggak kasih keterangan, nah sampai selama-lamanya dia jadi penonton, ya kan? Jadi kita kumpulin aja orang-orang yang masih belum ngerti, diberi disosialisasi di main room-nya,
Jadi dia nggak nganggur kan, dia tahu oh kita praktek apa. Jadi minggu depan nanti dia udah mungkin dia mau join, nggak mau nggak apa-apa, tetap di main room ya. Kita di main room itu kita latih. Nih saudara ya, contohnya kita doa. Nah, saudara nanti ya belum bisa nggak apa-apa belajar. Saya pun belajar doa ya, yuk. Nah, jadi di main room itu disosialisasikan. Ngapain? Ya, jadi mungkin saya lihat mungkin sebaiknya sebelum kita buka 20 menit itu, nanti saya coba 1 minggu ini saya sosialisasikan dulu, seperti KID tadi ya, 5 menit di main room. Ya, nah, betul. Nanti habis itu langsung masuk BR aja nggak apa-apa mungkin Kak. Nanti yang di tiap BR itu kan ada koordinatornya. Jadi nanti juga koordinatornya juga bisa sosialisasikan juga mungkin ya. Jadi dua kali ya. Yang pertama sebelum kita open BR, nanti saya akan ambil tanggung jawab untuk minggu ini dulu untuk sosialisasikan. Terus nanti di breakout room-nya juga nanti teman-teman boleh sosialisasikan juga ya koordinator di di masing-masing BR. Jadi 2 kali gitu ya, kayak dia. Ya. Ya. Nah, orang-orang ya walaupun belum ikut kompak nanti lihat deh. Ketika dia tiap hari dia bersedia aja tiap hari ikut, nanti dia ketagihan, lama-lama dia jadi kompak. Ya, nggak ada lagi kata begini, saya nggak cocok sama dia. Kenapa kita nggak cocok? Karena kita nggak tiap hari penuh Roh Kudus. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, ya nggak mempersembahkan tubuh, kedagingan kita kan bermanifestasi kan. Nah, daging itu kan perselisihan, ya. Jadi kalau kompak kedagingan ya nggak cocok, sampai mati juga nggak cocok. Tapi kalau semua tiap hari mempersembahkan tubuh, mati kan dagingnya kan. Nah, apa artinya kompak kita menghasilkan buah roh? Pasti cocok, bahkan ketagihan, pengen ketemu terus. Ya, oke. Baik. Oke. Ya, jadi teman-teman ketika di breakout room itu ya informasi juga kita itu udah dipasangin timer ya. Jadi sudah ada timernya, bisa dilihat di atas itu ada tulisan remaining. Nah, itu nanti di atas itu ada tulisan remaining sisa berapa menit gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat waktunya di setiap BR itu ada timernya, udah dipasang. Terus kemudian itu Pak Budiman udah taruh link pengajaran KID ya hari Senin lalu. Kita bisa ulang lagi mendengarkan sebagai persiapan juga untuk kita praktek ya apa yang diajarin KID, karena kita mau bukan hanya sekedar jadi penonton ya teman-teman, tapi memang di dalam 1 Korintus itu juga dikatakan bahwa setiap kali kita datang ke dalam pertemuan ibadah, mental kita itu adalah mempersembahkan sesuatu, ya, mempersembahkan ujian, mempersembahkan mazmur, pengajaran, ya. Jadi kita memang yaitu mempersembahkan sesuatu setiap kali kita datang ke dalam pertemuan ibadah. Nah, jadi mungkin kita bisa dengerin sekali lagi atau beberapa kali lagi ya pengajaran KID hari Senin lalu di link YouTube yang ada. Nanti kita juga akan share sehingga sebagai persiapan kita untuk kita terlibat aktif up in out bersama-sama tubuh Kristus. Ya itu aja mungkin KID buat pagi ini. Terima kasih Kak buat pencerahannya. Ya, semoga sampai minggu depan ya. Ya, sampai Senin depan, Kak Edi. Nanti Senin depan saya akan memperkuat lagi up in out ini ya. Oke, Tuhan berkati. Makasih Kak Edi. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya, teman-teman. Tuhan memberkati.